nama saya Raffi Muhammad Zafir, NRP 204223138 dari kelompok 4, tugas besar algoritma pemrograman, yaitu tentang tempat wisata Banda Neira. Di sini saya akan menjelaskan codingan yang kita gunakan dalam membuat website, yaitu terdapat di web kami terdapat 5 bar di atas sebelah logo Banda Neira kita, yaitu terdapat indeks HTML atau home pada web, kemudian augmented reality, monitoring BMKG, kemudian tracking transportation di web yaitu tour and travel, kemudian about us. Dan pada kelima ini kita menggunakan bahasa HTML. Ini juga HTML. Kemudian tour and travel juga menggunakan HTML, dan about us juga menggunakan HTML. Dan di tiap codingan 5 ini semua isi codingan sama, yaitu terdapat head untuk viewportnya, kemudian pemanggilan aset dari memanggil CSS dari assets, dan di dalam aset ini terdapat CSS, image, CSS, web fonts. Kita semua memanggilnya dari sini, dari eksternal. Kemudian pada indeks HTML yaitu berisi tentang info-info mengenai Banda Neira, baik dari gunung api Banda, kemudian kita dapat lebih jelasnya melalui link YouTube ini, kemudian lava flow penjelasannya, kemudian YouTube-nya untuk lebih jelas, ya kurang lebih begitu. Tempat wisata, penjelasan, dan link YouTube untuk lebih jelasnya. Kemudian di augmented reality yaitu berisi tentang tempat budaya-budaya yang ada di Banda Neira, kemudian tempatnya ya seperti Gunung Api Banda, pengertian, link YouTube untuk lebih jelasnya, Tari Cakalele, pengertiannya, link YouTube untuk lebih jelasnya, Belgica Forest, penjelasannya, kemudian Hatta XL House, penjelasannya. Ini kurang lebih pada augmented reality, yaitu codingan kita memasukkan terkait penjelasan tentang budaya dan tempat wisatanya, dan kita juga menambahkan script tambahan untuk menggerakkan slide di indeks HTML dan augmented reality. Kita juga menggunakan script assets.js yang kita panggil dari asset ini eksternal. Pada semua codingan ini terdapat ini juga, baik dari ini serta assets ini semua juga terdapat. Kita sudah masukkan semua dalam aset CSS, image, CSS, dan web font. Ini logo, yaitu logo dari Banda Neira. Kemudian monitoring BMKG. Pada monitoring BMKG yaitu berisi tentang data yang CO2 gas yang kita dapatkan dari web BMKG atau link API, kemudian kita masukkan kepada web kita, dan kita juga menggunakan sensor MQ2 untuk monitoring secara real time, dan kita masukkan juga kepada bagian monitoring, jadi kita dapat tahu, dan data cuaca BMKG itu terus update secara real time sesuai BMKG atau API yang kita masukkan, dan ini terus berubah saat dari BMKG berubah, maka pada web kita juga berubah. Dan kita juga memasukkan temperatur real time daerah Ambon
menggunakan sensor kita. Jadi kita dapat mengetahui melalui pengukuran dari BMKG, kemudian real time secara sensor kita saat melakukan pengukuran. Kemudian di tracking transportation atau pada web tour and travel di sini yaitu berisi tentang wisata-wisata yang ada di Banda Neira atau seperti Gunung Api Banda, Lava Flow, Belgica Forest, Hatta Excel House, Banana Island, Hatta Island, Nailaga Island, Fort Nassau. Kemudian juga terdapat PIX paket-paket wisata yang dapat kita gunakan untuk pergi ke Banda Neira, dan ini untuk terdapat reservation juga, dan kurang lebih isi codingan ya juga sama seperti sebelumnya. Dan yang terakhir itu about us, berisi tentang kontak us dari kami, yaitu terdapat nomor telepon atau nomor WA ini, kemudian email kami, dan office kami yang berada di Asrama Mahasiswa Institut Teknologi 10 November. Dan juga kami menambahkan map dari Asrama Mahasiswa Institut Teknologi 10 November. Dan untuk isi codingan juga sama seperti sebelumnya. Mungkin sekian penjelasan codingan dari web kelompok. Oke, jadi saya akan menjelaskan mengenai codingan database dari website kami. Pertama, pada index.html ini berisi login page. Ini login page, tampilan atas login page. Terus ini untuk tampilan di login page-nya berisi login, email, terus password. Terus kemudian koneksi PHP, koneksi gagal untuk XAMPP MySQL-nya. Terus login PHP-nya kita perkuat lagi untuk email dan password-nya. Kemudian untuk register page-nya ini di register.html. Isinya hampir sama dengan login page. Tetapi yang menjadi pembeda di register ini, kita memasukkan full name, username, email, dan password. Jadi di register page ini lebih banyak daripada login page. Ini untuk PHP-nya, full name, username, email, dan password. Kemudian untuk CSS-nya kita pakai background Pulau Banda. Terus ini untuk font-nya, untuk tampilannya kita isi dengan ini semua. Ini untuk style A, kemudian ini untuk style B. Ya, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita langsung simulasikan ke tampilan website kami. Ya, jadi tampilan awal seperti ini. Ini untuk tampilan login. Kita langsung ke register ya. Kita tidak punya akun, klik ini. Kemudian kita full name, contoh Farah. Username juga Farah. Institusinya pakai ITS, emailnya farah@its.com, passwordnya 123, terus register. Terus kita bisa login pakai farah@its.com, passwordnya 123, terus login. Ya, ini untuk tampilan awal website kami. Terdapat fitur home yang menampilkan Lava Flow, Belgica Forest, terus Gunung Api Banda, Hatta Excel House. Terus contoh, kita klik yang
ini ya, Belgica Fortress Explore More. Kita akan masuk ke laman YouTube. Ya, ini untuk laman YouTube-nya. Terus kita kembali. Contoh lagi, kita masuk ke Lava Flow Explore. Seperti ini kurang lebih. Terus untuk tampilan bawahnya kita menjelaskan secara singkat apa itu Banda Neira, letaknya di mana, penjelasan deskripsi singkat, terus ini untuk penduduknya, terus ini luas pulaunya, dan rata-rata apa itu pendapatannya. Terus ini untuk maps Banda Neira. Kemudian kita ke fitur kedua, augmented reality. Isinya kurang lebih sama. Kita menyajikan beberapa wisata dan tarian daerah. Kita klik ini tarik Cakalele. Ya, kita akan pergi ke YouTube dan tampilan videonya. Terus kita ke monitoring BMKG. Nah, di monitoring BMKG ini ya, ini monitoring BMKG. Terus kemudian kita ke Tour and Travel. Ya, Tour and Travel ini terdapat beberapa wisata yang terdekat: Lava Flow, Belgica Fortress, Het Exile House, Banana Island, Hatta Island, Nailaka Island, Fort Nassau, Gunung Api Banda, dan lain sebagainya. Terus kami juga menyediakan paket-paket untuk bisa reservasi wisata. Ini ada 6 paket. Terus kemudian fitur terakhir mengenai About Us. Ya, About Us ini ada nomor WhatsApp kami, email kami, dan juga letak kantor kami yang berada di Asrama Mahasiswa ITS. Ya, mungkin cukup penjelasan simulasi website dari kelompok kami. Kurang lebih seperti ini tampilannya, dan ini untuk monitoring BMKG-nya. Sekarang 25 derajat Celcius, dan kami mengambil temperatur real time dari daerah Ambon karena data cuaca di Banda Neira tidak terdeteksi di API. Jadi kita ambil daerah terdekat yaitu Ambon. Jadi ini adalah codingan di Visual Studio kami untuk database sensor dan penampilan sensor secara lifetime. Sync from 1. Ya, dan ini untuk desain database-nya. Di sini ada port, baud rate, terus ada tombol connect-nya, dan di sini nanti akan ada tampilan hasil pengukuran lifetime sensor kami. Dan ini untuk database kita buat kelompok 4, dan ini ada apa ini? Hasil database kita. Terus kita masuk ke kolom penampilan dari database kami secara lifetime. Jadi di sini kan bisa langsung melihat pengukuran sensor kami secara lifetime dan sudah terhubung langsung dengan database induk kami.
saya akan menjelaskan mengenai codingan aplikasi yang telah kami buat. Yang pertama ada Android Manifest XML, ini berisi mengenai skema logo kami. Jadi codingannya mengenai skema logo. Terus berikutnya kami masuk ke assembly info CSS. Jadi di sini kita masukkan nama aplikasi kami seperti ini di assembly, title Niceland, deskripsinya kosong, assembly produknya juga Niceland. Terus berikutnya kita masuk ke fragment 1, ini berisi codingan fitur home, namespace Niceland, public class-nya fragment 1. Terus tampilan wisatanya kita terdapat 4 seperti Gunung Api Banda, Lava Flow, Belgica Fortress, dan Hatta Exile House. Ini nanti di aplikasinya bisa berubah setiap 2 detik seperti scroll kanan kiri. Terus ini untuk kita button klik untuk membawa kita ke tampilan YouTube setiap wisatanya. Ini seperti biasa. Terus kita pergi ke fragment 2 berisi tampilan AR augmented reality. Terus di sini kita juga menampilkan AR click scan. Terus ini juga button klik untuk membawa kita ke sebuah video di YouTube yang menampilkan salah satu wisata. Terus berikutnya kita ke fragment 3. Kita ini berisi tampilan monitoring. Terus kita ke fragment 4. Ini menampilkan info atau kontak us. Ini ada nomor WhatsApp kita. Terus fragment 5 berisi travel and transportation. Ya, di sini ada data list wisatanya. Ada Banana Island, Hatta Island, Nailaka Island, Port Nassau, Gunung Api Banda, Lava Flow, Belgica Fortress, dan terakhir ada Hatta Exile House. Terus ini ke bawah, gambar-gambar. Kita input gambar, kita input tulisan. Terus fragment 6 ini berisi berisi AR. Jadi lanjutannya AR tadi. Ini ada AR click scan. Terus di main activity kita menambahkan main launcher. Ya, kita kustomisasi buat aplikasi kita di main activity ini. Terus kita ke Niceland ini, data monitoring BMKG itu kita masukkan di sini juga. Ya, ini semua data kita ada di Niceland CS Approach. Ya, mungkin cukup penjelasan coding aplikasi kami yang nanti akan kami simulasikan bagaimana final aplikasi dari kelompok kami. Sekian. Oke, ini merupakan final aplikasi kelompok kami. Fitur pertama terdapat Gunung Api Banda, Lava Flow, Belgica Fortress,
How to Exile House. Jika kita pencet Explore More, kita akan dibawa ke YouTube untuk tampilan videonya. Nah, untuk tampilan tadi bisa berubah setiap 2 detik. Nah, ini ada video mengenai keindahan Belgica Fortress. Kita kembali ke aplikasi. Bawahnya ini kita menjelaskan mengenai Banda Neira yang berada di Maluku. Penjelasan singkat. Terus ini Get the Experience ini juga bisa dipencet dan pergi ke laman YouTube seperti tampilan pertama tadi. Dan ini untuk fitur kedua terdapat augmented reality, ada gunung api Banda, Taricakalele, terus ada Belgica Fortress sama Hatta Exile House. Ini kita pencet Explore More juga di Taricakalele bakal ke YouTube dan tampilan videonya. Terus berikutnya kita ke fitur monitoring. Ya, ini menampilkan monitoring data cuaca BMKG. Tapi kita ambil dari data daerah Ambon, soalnya di Banda itu nggak ada. Terus ini about us. Jadi kalian kalau mencet fitur ini bisa kontak kami untuk segala macam keperluan atau bantuan, bisa WhatsApp, email, dan berkunjung ke kantor kami yang berada di asrama mahasiswa ITS. Dan berikutnya ini ada travel and transportation ya. Di final destination terdekat, kami menyajikan beberapa wisata yang sistem kerjanya sama seperti di fitur home, setiap 2 detik itu berubah. Terus di tampilan ini kita menyajikan paket untuk kalian berlibur. Contohnya ada paket 1, paket 2, paket 3. Buat reservasi ke Banda Neira. Dan ini penjelasan singkat mengenai Banda Neira juga. Kurang lebih itu final aplikasi kami. Kami juga menyadari terdapat kekurangan. Kami juga mohon maaf. Saatnya perkenalkan, nama saya Rani Suda Octavia dan NRP 2042231060. Di sini saya akan menjelaskan laporan kegiatan dari Tugas Alprok kelompok 4. Berikut merupakan laporan kegiatan yang telah kelompok kami buat. Laporan kegiatan kami berjudul Nice Land Sky Maps Unveiling the Anxiety Banda Island dengan dosen pengampu Bapak Insinyur Dwi Oktavianto Wahyu Nugroho STMT serta Bapak Ahmad Radi SSI MSI dari Departemen Teknik Instrumentasi Fakultas Vokasi ITS dengan tim mahasiswanya. Di sini ada Zuda Rizky Aditya, ada Dina Nur Sadrina, Yusuf Aldi Prastio, Raffi Muhammad Zafir, Nur Tafara Laila, dan saya sendiri Rani Suda Octavia. Kami semua berasal dari Departemen Teknik Instrumentasi Fakultas Vokasi Institut Teknologi 10 November Surabaya. Laporan ini dibuat pada tahun 2024 setelah kami melakukan tugas besar pembuatan aplikasi dan website Nice Land Sky Maps. Berikut ada halaman kedua yaitu ringkasan dari laporan kami. Banda Neira merupakan sebuah wilayah yang kaya akan sejarah, budaya, dan keindahan alam di Provinsi Maluku, Indonesia. Pulau dengan sejarah panjang sebagai pusat perdagangan rempah-rempah pada abad ke-16. Pulau Banda Neira memiliki potensi besar yang dikembangkan sebagai destinasi pariwisata yang menarik. Jadi, Pulau Banda Neira ini menjadi salah satu pulau di wilayah Indonesia yang sangat indah terkait dengan pariwisata dan kebudayaan yang ada di sana. Jadi, kami ingin mengulik lebih dalam tentang permasalahan-permasalahan yang ada yang menjadi penghambat kekayaan alam dan kekayaan budaya yang dimiliki oleh Pulau Banda Neira sendiri. Di sini adanya penghambat tersebut kurangnya informasi yang ada di Pulau Banda Neira sehingga para wisatawan asing sulit untuk mengakses informasi. Maka kami dari kelompok 4 membuat aplikasi dan website tentang Nice Land Sky Maps yang berisi akses informasi untuk memudah para wisatawan mancanegara dan wisatawan lokal yang ingin berangkat ke Pulau Banda Neira, serta pemantauan dari data monitoring BMKG dan
dari sensor asap karbon dioksida yang ada di lingkungan Pulau Banda Neira sendiri. Selanjutnya ada daftar isi yang berisi seperti pada umumnya, daftar tabel, daftar gambar. Nah, selanjutnya ini ada bab 1 yaitu analisa situasi. Jadi permasalahan yang kami ambil sehingga kami memilih untuk menganalisis Pulau Banda Neira sendiri adalah yang pertama, potensi wisata Pulau Banda Neira yang belum tergali secara maksimal. Banda Neira memiliki kekayaan alam dan budaya yang luar biasa, namun masih kurang dikenal oleh wisatawan domestik dan mancanegara. Serta kurangnya informasi yang mudah diakses tentang wisata Banda Neira dan informasi yang masih belum tersebar dan terintegrasi dengan baik, sehingga perlu diciptakan mengenai satu informasi yang berisi sekumpulan data terkait wisata Banda Neira. Yang ketiga, membantu memperkenalkan dan melestarikan tradisi dan adat istiadat setempat dari masyarakat Banda Neira kepada para wisatawan, dan sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat lokal Banda Neira dengan memberi mereka peluang untuk berpartisipasi dalam industri pariwisata. Alasan pemilihannya yaitu seperti pada kolom yang ada di kanan, yaitu di era modern seperti sekarang ini, perkembangan teknologi digital yang pesat serta hampir dari setiap kalangan masyarakat menggunakan media sosial menjadi salah satu alasan pengumpulan data dalam bentuk website. Karena website merupakan platform yang efektif untuk menjangkau target audiens yang luas dan mempromosikan wisata dengan cara interaktif, dengan merancang website yang informatif dan menarik, menyediakan fitur dan fungsionalitas yang diperlukan, dan mengembangkan strategi pemasaran yang tepat. Website wisata Banda Neira dapat menjadi platform yang efektif untuk mempromosikan wisata di Banda Neira dan meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung. Selanjutnya ada perumusan program sendiri. Nama program kita yaitu Niceland Sky Maps dengan tujuan membantu mempermudah dalam mengakses informasi mengenai wisata yang ada pada Kepulauan Banda Neira selama dalam kurun waktu 1 semester, yaitu tepatnya di semester 2, dengan jumlah dana yang diperlukan 0. Selanjutnya unsur yang terlibat ada mahasiswa dan dosen pengampu dari mata kuliah algoritma dan pemrograman. Berikut ada juga tabel tentang state of art, yaitu penelitian terdahulu yang kami gunakan sebagai acuan dalam pembuatan website, aplikasi serta laporan ini. Ini ada pada tahun 2009 ada dari Adli Failus dengan hasil seperti ini. Ada juga tahun 2012 dari ini. Ada di sini kami menggunakan beberapa jurnal yaitu dengan jumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17. Di sini kami menggunakan 17 jurnal state of art yang kami gunakan sebagai acuan dan sebagai pedoman dari pembuatan seluruh tugas besar yang telah kelompok 4 buat. Berikut merupakan data pelaksanaan program sendiri. Kami juga susun dijadikan tabel seperti yang pada layar bisa dilihat. Di situ ada nama program Niceland Sky Maps dengan jargon Yanfling the Enchanting Banda Islands. Tujuan programnya, Niceland Sky Maps merupakan website sebagai penyedia layanan pusat informasi mengenai keindahan Pulau Banda Neira. Tujuannya adalah untuk mengungkapkan pesona Nusantara dan memukau wisata alam berpadu dengan warisan budaya yang kaya dan menciptakan surga yang tak terlupakan. Sasaran program sendiri, masyarakat umum, wisatawan, semua bisa mengakses program ini. Tempat pembuatan dari program ini di Institut Teknologi 10 November, tempatnya di Fakultas Vokasi, Departemen Teknologi Rekayasa Teknik Instrumentasi. Jumlah dan waktu pelaksana selama 1 semester pembuatan aplikasi ini. Kegiatan membuat program web, desain website, flowchart, BML, infografis, dan mencari berita terbaru tentang Banda Neira. Peran mahasiswa mengembangkan sebuah inovasi dan membantu masyarakat mendapatkan informasi peringatan dari Pulau Banda Neira. Mohon maaf. Selanjutnya jumlah dana yang dibuka 0. Ada website Niceland Sky Maps. Ada beberapa hambatan kami tulis di sini, yaitu ada yang pertama, perbedaan pendapat mengenai konsep yang akan dibuat. Jadi sebelumnya waktu awal pembuatan konsep itu ada beberapa perbedaan pendapat antara di setiap masing-masing anggota kelompok. Jadi itu wajar saja ya. Tapi alhamdulillah kita bisa menyelesaikan.
Yang kedua, kurangnya data informasi terkait objek penelitian. Agak susah akses data-data yang diambil dari Pulau Banda Neira sendiri itu. Yang ketiga, belum terlalu memahami bahasa pemrograman karena kita masih belajar bersama-sama. Yang keempat, perubahan konsep website yang akan dibuat di website kami ada fitur yang namanya AR, Augmented Reality. Jadi itu agak susah dengan background kami sebagai mahasiswa teknik, bukan mahasiswa desain komunikasi visual yang sulit mendesain-desain. Itu sih solusinya, melakukan diskusi dengan anggota kelompok, menonton tutorial pemrograman dari YouTube dan teman, melakukan penelitian yang sudah ada sebelumnya, ada potensi daerah juga. Gitu sih. Ini ada pembahasan program, ada justru bagi subbab, yaitu rencana pelaksanaan kegiatan. Di sini ada analisis kebutuhan, perencanaan desain, pengembangan, informasi dan sebagainya. Ada uji coba, evaluasi peningkatan. Kemudian yang kedua ada perkiraan hambatan dan tantangan, cara penyelesaian hambatan dan tantangan. Jadi ya seperti saya bilang tadi, ada desain animasi 3D yang ada di dalam fitur augmented reality menjadi salah satu salah satu yang susah kami kembangkan dengan basic dari para anggota mahasiswa kelompok 4 ini dari teknik instrumentasi gitu. Terus cara penyelesaiannya belajar tentang 3D gitu-gitu sih. Terus berikut merupakan flowchart, ada dari start, login, sign in, input email dan sebagainya. Ini juga ada. Jadi ini fitur ini home di dalam website kita, website aplikasi itu ada home, augmented reality, tracking, transportation, tour guide, ya begitu. Ada about us juga yang membantu para pengguna aplikasi itu jika kesulitan bisa kontak langsung gitu. Ada penjelasan program via UML. Dari sini ada aktornya, ada login, ada register. Login itu ada sign in email, ada enter password, create with email, create password gitu. Jadi itu merupakan gambar use case diagram dari aplikasi dan website kami. Ada sequence diagram juga, berikut tampilannya seperti ini. Selanjutnya ada class diagram, ada seperti ini, seperti yang kalian lihat di layar. Selanjutnya ada penjelasan kode program disertai dengan tampilan kode dan hasil web. Ini pada section home, kode menggunakan HTML dan CSS. Bisa dibaca ya, ada doc type HTML menentukan tipe dokumen, ada HTML lines tanda petik N untuk pembukaan. Di sini udah dijabarkan secara detail apa fungsi-fungsi dari setiap pemrograman yang kami terapkan pada codingan yang kami buat di aplikasi maupun web gitu. HTML sendiri bagi menjadi 3, ada atas, tengah, dan bawah. Jadi ada bagiannya masing-masing. Style itu masuk ke tengah, body masuk ke tengah gitu sih. Ini sudah dijelaskan. Terus ada juga HTML bawah. Jadi script SRC ini sama function banner switcher itu ada di bagian HTML bawah. Berikut merupakan lampiran dari tampilan kode menu HTML atau yang kita sebut biasanya index gitu. Ada juga CSS, fungsinya untuk apa? Di sini sudah kita jabarkan di dalam laporan. Berikut merupakan tampilan dari CSS yang telah kami buat. Selanjutnya berikut merupakan tampilan dari web kami sendiri. Seperti ini bentuknya. Ya, terus selanjutnya yang kedua ada augmented reality. Jadi sini juga sama penjelasannya, penjabarannya itu sama seperti pada index, tapi kode yang kami gunakan itu ada sedikit perbedaan setiap dari section menu di dalam aplikasi dan website kami. Ada HTML. Nah, ini berikut tampilan kode menu HTML yang ada di dalam pemrograman aplikasi kami serta website kami. Nih. Nah, ini bentuk tampilannya. Jadi kita nanti bisa klik bagian ininya, langsung masuk augmented reality-nya gitu sih. Ada tari Cakalele, Gunung Api Banda. Sini ada jargonnya, let's explore natural culture and history tourism gitu. Ini ada monitoring lah. Ini monitoring tadi yang kita ambil akses dari API BMKG sendiri terkait cuaca dan juga terkoneksi dengan database sensor yang kami gunakan yaitu MGITU yang lebih tepat untuk menilai asap dan CO dan oksigen gitu, O2. Berikut merupakan kodingan-kodingan serta tampilan dari kodingan tersebut. Ada CSS dan ini dia tampilannya, monitoringnya. Selanjutnya ada yang about us. About us sendiri ya seperti pada umumnya aplikasi-aplikasi ada contact us, about us yang digunakan untuk mempermudah para pengguna apabila ada kendala
dalam pemakaian aplikasi maupun website. Gitu sih. Ada CSS-nya juga. Ada ini dia tampilan web about us. How can we help? Kita bisa langsung mau ke telepon, email, atau visit our office gitu. Dan ini ada homepage, misalnya program display tampilan kode sama sih. Tapi ini lebih fokus dalam pembuatan aplikasinya. Kalau di atas tadi dalam pembuatan websitenya. Di sini kami pembuatan aplikasi menggunakan Xamarin. Berikut program-program yang telah kami masukkan serta penjelasan-penjelasannya. Kami jabarkan di dalam laporan ini dan dokumentasinya juga gitu. Seperti yang ada di atas. Ini contohnya tampilan login. Jadi nanti bisa diklik kalau semisal belum punya, jadi kita register dulu, masukin email dan bla bla bla. Kalau udah register berhasil, ya seperti login pada umumnya. Terus ada about us, ya tampilan aplikasi dari about us. Sama sih, cuma bentuknya itu lebih ke handphone gitu aplikasinya itu. Nah, ini pembagian kami terdiri dari berbagai anggota. Di kelompok 4 ini ada Yusuf, Dina, dan memiliki fungsi masing-masing. Yusuf ini sebagai pembuat tombol dari konten, ada penjabaran masing-masing, peran anggota masing-masing mahasiswa dalam realisasian program. Ini seperti bisa dilihat, serta kegiatan harian atau logbook secara singkat. Nanti logbooknya sendiri ada yang lebih detail di penjelasan di video selanjutnya gitu. Ini daftar pustaka yang kami gunakan menggunakan format IEEE. Setelah daftar mahasiswa ini mulai dari daftar NRP, nomor telepon, dan departemen. Ini merupakan lampiran foto kegiatan dokumentasi yang kami gunakan. Ini waktu brainstorming hingga pembuatan program. Ini waktu connecting sensor ke program. Itu sih, ini waktu proses lanjutan dari connecting tersebut. Ini waktu pengerjaan laporan bersama teman-teman yang lain. Udah cukup sekian penjelasan dari laporan tugas algoritma pemrograman dari kelompok 4. Dilanjut oleh pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zudan Siditya dengan NRP 2042231007. Di sini saya akan menjelaskan tentang logbook proses tugas besar algoritma dan pemrograman yang berisikan tentang tanggal, proses, nama PIC, dan lampiran. Ini ada penyusunan PPT itu di tanggal 20 bulan 3 2024, ada mengumpulkan data informasi terkait objek, ada flowchart dan nomor bukti lagi. Nah, di sebelahnya ini juga terdapat lampiran proses kita. Lalu di tanggal 18 bulan 4 ada proses pembuatan website, lalu pembuatan logbook, dan proses pembuatan laporan. Lalu di tanggal 25 ini proses pembuatan website lagi dan proses pembuatan laporan. Di sebelahnya juga ada lampiran foto progres kita. Lalu di tanggal 12 ini mulai proses pembuatan aplikasi, ada proses connect database ke web, ada membuat database login, proses pembuatan aplikasi, dan update logbook. Lalu di tanggal 19 bulan 6 2024 update laporan, ada proses pembuatan aplikasi, proses laporan, dan proses pembuatan aplikasi lagi, proses tiket, dan yang terakhir proses database ke sensor dan update program aplikasi. Nah, di bawah sendiri ini terdapat lampiran foto saat kita mengerjakan dan ada nama kelompok dari kelompok kami. Dan ada artikel, yaitu artikel kami dengan judul Pengenalan Kultural Tourism Pulau Banda Nira melalui aplikasi dan website National Skymap dengan metode augmented reality sebagai upaya interpretasi dan promosi kultural tourism di era milenial. Nah, di sini juga ada nama-nama penyusun artikel. Ada teman saya Zudan Guskaditya, saya Dina Sadina, dan Yusuf Aldi Prasetyo, Raffi Muhammad Zafir, Rovita Farah Laila, dan Rani Surya Fasya. Ini asal kami, yaitu dari Departemen Teknik Simulasi PTS. Dan ini emailnya. Lalu bagian sini ada artikel history,
Kemudian keyword, kami menggunakan 5 keyword, yaitu yang pertama augmented reality, kedua cultural tourism, ketiga budaya lokal, keempat teknologi, dan kelima generasi milenial. Dan di sini ada abstrak. Lalu masuk bagian introduction, mungkin saya bakal bacakan sedikit isinya, yaitu Banda Neira merupakan sebuah wilayah yang kaya akan sejarah, budaya, dan keindahan alam di Provinsi Maluku, Indonesia. Namun seiring dengan sejarahnya yang kaya, wilayah ini juga sering terabaikan dalam hal pembangunan dan promosi pariwisata. Maka kami bertujuan meningkatkan minat wisatawan lokal terhadap Kepulauan Banda Neira dengan promosi yang intensif. Dengan mempromosikan kekayaan budaya dan alamnya, dengan merancang aplikasi dan situs web buat pariwisata yang berfokus pada peningkatan pengalaman wisatawan di Banda Neira. Dengan penekanan pada fitur tour guide, aplikasi ini menyediakan panduan lengkap tentang objek wisata dan sejarah lokal. Memungkinkan pengguna untuk menjelajahi destinasi dengan lebih baik dengan teknologi augmented reality. Lalu di dalamnya juga ada pemantauan kondisi cuaca, asap, dan CO yang diberikan secara real time pada wisatawan. Kemudian di bagian metode, kami menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan strategi etnografi yang digunakan untuk memahami karakteristik kehidupan sosial budaya suatu masyarakat. Terus model pengembangan dalam merancang dan membuat media pengalaman Pulau Banda Neira melalui aplikasi dan website. Nah, Lens Framework dengan metode augmented reality ini menggunakan model pengembangan 4D model yang terdiri dari 4 tahap, yaitu define, design, develop, dan disseminate. Nah, ini model pengembangannya. Dari awal, yaitu mulai dari analisis awal akhir, kemudian analisis konsep, terus analisis memudah, lalu masuk ke tujuan pengenalan, lalu merancang media pengenalannya, kemudian validasi berbagai sumber dan media, lalu revisi pengenalan budaya Banda Neira melalui AR atau augmented reality, terus uji coba software pada pemuda, kemudian analisis praktis dan efektivitas, lalu media pengenalan budaya Banda Neira dan hasil panen, dan terakhir penyebaran media pengenalan budaya Banda Neira melalui AR. Terus teknologi pengolahan data melalui dari penyuntingan. Untuk mengolah data kami melakukan dengan penyuntingan. Terus semua daftar pertanyaan, data kuesioner dikumpulkan dahulu dan dikelompokkan. Data dilakukan secara pengumpulan dan pengelompokan data dilakukan secara otomatis menggunakan alat bantu berupa komputer. Terus yang terakhir tabulasi, data yang telah disusun dan dihitung selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel. Kemudian yang ketiga ada result and discussion. Di sini ada isi dari website dan aplikasi kita. Yang pertama ada home, kedua augmented reality, ketiga monitoring, keempat tour and travel, dan terakhir about us. Yang pertama itu home itu berisi deskripsi singkat mengenai Banda Neira, letak Banda Neira, destination, serta video top destination yang ada di Banda Neira. Kemudian di bagian augmented reality itu ada elemen virtual dengan lingkungan nyata yang dapat dirasakan, dapat dilihat langsung oleh para wisatawan yang menggunakan aplikasi dan website kami. Nah, di sini isinya ada, contohnya itu ada isinya itu ada replika digital bangunan sejarah di lokasi aslinya. Terus ada mendengarkan cerita-cerita tentang artefak atau melihat panduan navigasi langsung pada pemandangan alam. Kemudian bagian monitoring, di sini ada monitoring data cuaca dari API dan pemantauan data dari sensor gas MQ2. Bagian keempat ada bagian tour and travel. Di sini tuh
isinya yang digunakan platform yang digunakan untuk mempermudah wisatawan dalam melacak transformasi dan misalnya layanan transportasi terdekat. Seperti opsinya itu ada transportasi seperti kapal, bus, dan mobil, layanan ride sharing seperti Uber atau Grab. Dan itu WhatsApp ini menyediakan informasi tentang jadwal dan rute transportasi, masuk parkiran waktu kedatangan, dan estimasi biaya perjalanan. Kemudian itu di bagian About Us ada ini tuh jika ada terjadi ada keluhan dari website dan aplikasi bisa langsung melaporkan di kontak di bagian About Us ini. Conclusion di yang keempat itu ada conclusion mengenai yang augmented reality ini merupakan metode baru berbasis aplikasi yang dirancang untuk menarik minat pemuda dalam mempelajari dan mencintai budaya daerah. Metode ini melibatkan penyebaran angket dan kuesioner serta pengenalan aplikasi AR yang isinya didasarkan pada keluhan dan hasil angket yang dikumpulkan. Perlu adanya evaluasi dari sistem pengenalan budaya melalui metode augmented reality yang telah diperkenalkan agar bisa dibenahi dan ditata lebih baik. Contoh aplikasi yang efektif dalam mempromosikan dan melestarikan budaya Banda Neira. Terus acknowledgement mungkin ini tuh ini ada ucapan terima kasih banyak sama tidak lupa mengucapkan syukur atas hadirat Allah sehingga kami bisa menyelesaikan tugas ini. Lalu ada ucapan kepada Bapak Ahmad Radi, SSI, MSI, dan Bapak Dwi Octavia, Bapak Dwi Octavianto Wahyu Nugroho, STMT, selaku dosen pengampu mata kuliah algoritma pemrograman yang mendukung kami sampai tingkat penyelesaian tugas. Lalu ada teman kami Nafal Fakih Asidik yang telah membantu dan memberikan arahan dalam penyelesaian tugas, serta Mas Ahmad Fairuz Zaki Widyatna yang telah banyak memberi pengetahuan dan saran penyelesaian program website dan aplikasi pada tugas kami, serta teman-teman yang bekerja sama dalam penyelesaian tugas kita ini. Kemudian itu ada referensi dari jurnal-jurnal sehingga kita dapat menyusun slide ini. Lalu di sini ada biografi dan author dari penulis artikel ini. Ini dari ada asal, terus email. Kemudian ada data pencipta yang diisikan nama, alamat, email, nomor telepon, dan kode pos. Di sini kemudian ada lampiran mengenai permohonan pendaftaran ciptaan. Di sini mungkin di sini ada nama-nama pencipta artikelnya. Terus di sini ada data kewarganegaraan, alamat, telepon, nomor HP, email, memegang hak cipta, ada kuasa, kosongin karena kita juga belum tahu, dan jenis dan judul yang dimohonkan. Judul kami, pengenalan kultural turisme Pulau Banda Neira melalui aplikasi dan website Naskah dengan metode augmented reality sebagai upaya interpretasi dan promosi kultural turisme di era milenial. Terus kemudian ada tanggal dan tempat pendaftaran pertama kali di Indonesia dan di Indonesia. Surabaya 30 Juni 2024. Ini masih kita dan juga masih ya kita isi. Dan ini ada lembar revisi jika nanti ada kesalahan dan kita bisa isi apa saja yang direvisi. Kemudian ada lembar HKI atau lembar hak cipta. Karena di sini ada lampiran 1 mengenai permohonan pendaftaran ciptaan.
Di sini ada nama-nama pesertanya. Yang pertama ada Zudan Rizky Aditya, kedua Dina Sabrina, ketiga Yusuf Aldi Prasetyo, keempat Raffi Muhammad Zafir, kelima Nurita Farah Laila, keenam Rani Surya Prasya. Kemudian ada keluarga, alamat, telepon, nomor HP, dan email. Dengan kedua ada pemegang hak cipta, yaitu IPS. Ketiga ada kuasa. Empat jenis dari judul ciptaan yang dimohonkan, yaitu pengenalan kultural turisme Pulau Banda Nira melalui aplikasi dan website penulisan Skynet dengan metode augmented reality sebagai upaya interpretasi dan promosi kultural turisme di era milenial. Kelima, tanggal dan tempat diumumkan untuk atau pertama kali di wilayah Indonesia atau internasional di Surabaya. Kemudian keenam ada orang ciptaan. Nah, berikut adalah orang ciptaan mengenai penjelasan terkait flowchart dan program yang telah kami buat. Dari website dan aplikasi kami sendiri diberi nama Nice Plan. Tujuan penciptaannya untuk membantu mengenalkan pariwisata yang ada di Banda Nira dengan lebih mudah menggunakan fitur augmented reality sehingga pengguna seakan-akan dapat melihat bentuk budaya dan alami secara 3D. Dilengkapi fitur lainnya yang nanti bakal saya jelaskan di dalam flowchart-nya. Berikut adalah flowchart penelitian kami dari awal sampai akhir. Di awal kami melakukan analisis awal sampai akhir, kami mencakup brainstorming kami secara menyeluruh. Kedua, analisis konsep produk media, pengenalan budaya Banda Nira melalui metode augmented reality. Ketiga, analisis pemuda Banda Nira terhadap budaya daerah, yaitu kami mengkaji pandangan dan pengetahuan pemuda Banda Nira tentang budaya lokal mereka. Keempat, tujuan pengenalan, menetapkan tujuan spesifik yang ingin dicapai melalui media pengenalan budaya ini. Kelima, merancang media pengenalan, proses perancangan media yang akan digunakan untuk pengenalan budaya termasuk elemen-elemen dan penggunaan AR atau augmented reality. Keenam, validasi berbagai sumber dan media. Kami validasinya dengan cari-cari info terkait dari YouTube, dari jurnal-jurnal, untuk memastikan akurasi dan relevansinya. Kemudian strategi pengenalan budaya Banda Nira melalui melakukan review terhadap pengenalan budaya berdasarkan hasil validasi yang telah kami lakukan. Ke-8, analisis praktikalitas dan efektivitas. Ini sudah praktis dan efektif pengenalan yang dikembangkan untuk 17 faktor pada pemuda. Ini media pengenalan budaya Banda Nira dari hasil pengembangan terus kemudian penyebaran media pengenalan budaya Banda Nira melalui AR. Yang kedua ada flowchart sistem pemrograman yang di dalam itu terdiri dari 4 flowchart, yaitu flowchart admin, user case, diagram, dan UML. Pertama itu ada flowchart admin. Seperti ini bentuknya dimulai dari start, dan di bawah ini adalah penjelasannya. Start yaitu pada gambar ini berbentuk terminator menyatakan awal program. Tampilan pada awal web benih ini memiliki simbol yang menyatakan proses input penggunaan dalam mengakses tampilan awal website. Terus ada login simbol yang menunjukkan kondisi yang menghasilkan dua kemungkinan jawaban antara yes dan no. Jika pengguna belum login, no, mereka akan diarahkan kembali ke dashboard. Jika pengguna sudah login, yes, mereka akan melanjutkan ke tahap berikutnya. Bagian beranda, pengguna akan diarahkan ke beranda utama setelah login berhasil. Terus AR, augmented reality, pengguna dapat memiliki beberapa fitur yang tersedia di bagian ini, analisis dan budaya. Kemudian ada guide tour, pengguna dapat menginput visual dan audio untuk panduan guide tour. Terus transportation, kemudian transportation tracking, di mana kita dapat melakukan transportasi serta mencari transportasi wisata di sana.
Uh, kemudian simpan data project dan data performance. Yang kedua ada flow chart user. Lihat dari mulai, terus ada tampilan sama user, dalam login, beranda, kemudian masuk ke dalam augmented reality yang nanti di augmented reality ini bagi antara wisata alam dan budaya. Masuk lagi ada keluar kerja dan setting transformasi dan selesai. Jadi itu untuk flowchart user dari website dan aplikasi kami. Kemudian ada user test diagram. Nah, ini flowchart ketika menggambarkan ketika user mengakses menu untuk login dan registernya di awalnya. Jadi ketika login, kita akan disuruh masuk ke isi email kita dan masukkan password. Jika sudah untuk bisa mengakses website dan aplikasi kita. Jika belum login, jika belum mendaftar, kita dapat melakukan register, nama membuat dengan masukkan email kita, lalu buat password, dan setelah itu bisa masuk ke login. Kemudian di sini ada flowchart dari website aplikasi kita. Aplikasi di sini aktor itu maksudnya pengguna yang berinteraksi dengan website kami, terus yang terhubung ke internet, lalu akan memunculkan tampilan awal berupa dashboard. Di dashboard ini ada menu login atau sign in. Kemudian masuk halaman login akan muncul tampilan awal website, yaitu tampilan home. Kemudian tampilan home kita akan memunculkan data tampilan lain, yaitu augmented reality, dan kita dapat mencet augmented reality. Di situ akan menampilkan yang seperti dijelaskan sebelumnya, yaitu mengenai wisata dan budaya secara 3D. Kemudian kita dapat menemukan tombol tracking transportasi, yaitu dapat melacak transportasi dan mencari transportasi untuk wisata di sana. Lalu ada tour guide, itu yang memudahkan kita terkait informasi di Banda Neira sana. Kemudian ada UML atau Unified Modeling Language. Di sini flowchartnya, ini flowchartnya. Flowchart tersebut menunjukkan proses interaksi pengguna dengan sistem untuk mengakses berbagai situs dari aplikasi dan website. Web Advisor pengguna mulai interaksi dari halaman utama aplikasi atau website. Kemudian masuk ke login. Jika pengguna sudah terdaftar, maka akan melakukan login dengan masukkan email dan password. Setelah berhasil login, pengguna diarahkan ke dashboard. Di menu register, jika pengguna belum terdaftar, mereka akan menuju halaman registrasi untuk membuat akun baru. Pengguna diminta untuk mengisi username, email, dan password. Setelah registrasi berhasil, pengguna diarahkan ke dashboard. Dalam dashboard, pengguna memiliki akses ke berbagai fitur yang tersedia, yaitu home, halaman utama, augmented reality, fitur augmented reality yang menampilkan wisata dan budaya di Banda Neira. Terus kemudian ada tracking transportasi, fitur yang memudahkan pengguna dalam mencari transportasi dan melacaknya. Terus kemudian ada tour guide, fitur panduan tour